Halo warga YouTube, selamat datang kembali di Ready Watch ID. Dan inilah review dari Satria Dewa Gathotkaca. Setelah tertunda selama 2 tahun karena terkendala produksi, terhalang pandemi sampai dengan gonta-ganti kru sampai sutradara, akhirnya film pertama dari Satria Dewa Universe dirilis dengan Hanung Bramantyo yang ditunjuk sebagai sutradara. Awalnya, para penggemar film Indonesia ragu karena track record dari Hanung Bramantyo selama ini kerap membuat film bergaya sinetron dengan penokohan yang klise. Namun, keraguan itu tidak terbukti, walaupun tetap saja ciri khas Hanung masih ada dalam film ini, tetapi porsinya tidak terlalu banyak seperti di film-filmnya yang terdahulu. Pun demikian dengan sang aktor utama, Rizky Nasar, yang identik dengan sinetron, ternyata dalam Satria Dewa Gathotkaca, dirinya mampu memberikan performa yang terbaik. Cerita film ini berlatar di universe dengan kota fiksi yang disebut dengan Astinapura. Yuda adalah seorang pemuda miskin yang kuliahnya harus DO dan menjaga ibunya yang agak gila dan hilang ingatan. Pada suatu peristiwa ketika Yuda menghadiri wisuda sahabatnya, Erlangga, tiba-tiba Erlangga yang sedang duduk di panggung wisuda diserang oleh sosok misterius, dan dirinya tewas dengan mengerikan. Usut punya usut, ternyata itu adalah ulah dari para keturunan Kurawa yang mengincar kekuatan dan pusaka Braja Musti yang disimpan oleh keturunan Pandawa. Disinilah konflik cerita mulai bergerak. Jika dibandingkan dengan Gundala, Gathotkaca unggul dalam penceritaan dan pembangunan universe kepada para penonton. Sedari awal, penonton disuguhkan dengan perkenalan dan perkembangan karakter Yuda dengan detail dan tidak terburu-buru. Pun demikian dengan karakter lain yang semuanya porsinya dirasa pas. Tidak seperti Gundala yang kebanyakan karakter yang masuk namun akhirnya mubazir. Para karakter pendukung pun tidak hanya numpang lewat dan punya peran pentingnya sendiri-sendiri. Mulai dari Agni yang diplot sebagai love interest dari Yuda, sampai dengan Dananjaya yang diperankan oleh Omar Daniel. Ada cukup banyak adegan fighting di sini, walaupun kualitasnya tidak terlalu istimewa, namun setidaknya adegannya tidak terasa kaku. Sementara untuk kualitas CGI, sebenarnya tidak etis jika kita membandingkannya dengan film-film Marvel atau DC, karena budgetnya saja sudah bak langit dan bumi. Namun untuk ukuran film Indonesia, visual effect dan CGI yang dihadirkan bisa dibilang adalah standar baru untuk perfilman nasional. Celetukan komedi juga terselip di sana-sini, yang menegaskan kalau Satria Dewa Universe ini akan berkiblat ke Marvel. Di sini dihadirkan sekilas 3 tokoh yang diperankan oleh Gilang Baskara, Rigen Rikelana, dan Indra Jegel yang berperan sebagai tokoh punakawan. Tenang, mereka hanya muncul sekilas sebagai pengundang tawa dan sama sekali tidak merusak cerita. Scoring musik yang digubah oleh Ricky Leonardi menjadikan film ini lebih hidup dan sesekali membuat merinding ketika scoring instrumental khas superhero dimainkan. Klimaks dan pertarungan akhir juga terasa lebih nendang dan greget jika dibandingkan dengan klimaks dari Gundala, walaupun masih ada yang kurang. Kemudian, sudah jelas kalau Satria Dewa Gathotkaca ini mengangkat cerita pewayangan Mahabharata dari mitologi Hindu, dan film ini membawa kita ke berbagai unsur pewayangan. Kira-kira seperti versi Jackson yang mengambil mitologi Yunani di zaman modern. Nah, Satria Gathotkaca ini juga demikian. Orang yang sudah akrab dengan kisah Mahabharata rasanya tidak akan asing mendengar nama-nama tokoh dalam film ini. Hanung selaku sutradara berhasil memperkenalkan universe pewayangan ini, walaupun tentu saja masih ada kekurangan dalam film ini. Ya, film ini masih banyak kekurangannya. Namun yang paling mengganggu adalah masih ada ciri khas penulisan Hanung di sini, yaitu masih ada karakter dan dialog ala sinetron. Seperti karakter Nathan yang merupakan pacarnya Agni. Di sini karakternya benar-benar seperti tokoh antagonis dalam sinetron Indonesia dan sangat-sangat mengganggu alih-alih membuat tokoh jahat yang keren. Untunglah Yayan Ruhian yang berperan sebagai salah satu tokoh antagonis utama dalam film ini tidak dibuat seperti sinetron. Kekurangan lainnya adalah penempatan iklan yang dirasa terlalu frontal, walaupun masih bisa dimaafkan. Namun rasanya ada cara lain agar penempatan produk sponsor supaya bisa lebih smooth, namun masih menguntungkan bagi pihak sponsor. Kemudian untuk plot hole jelas ada, penonton akan bertanya-tanya ketika ada adegan yang dirasa mengganjal hadir. Dan inilah yang sepertinya sulit dihindari para sinias tanah air ketika membuat film dengan cerita yang cukup kompleks. Kekurangan lainnya apabila dibandingkan dengan Gundala adalah sinematografinya, di mana Gundala jauh lebih unggul. Terlepas dari segala kekurangannya, Satria Dewa Gathotkaca patut diapresiasi sebagai standar baru film superhero tanah air, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Sebagai penutup, inilah skor untuk Satria Dewa Gathotkaca.
Nah, itulah review singkat untuk film Satria Dewa Gathotkaca. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe apabila belum, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.